Apa kabar adik-adik semua? Kita ketemu lagi dengan Kak Imel. Hari ini Kak Imel akan mengajarkan salah satu materi yang sedang berlangsung di sekolah. Nah, salah satunya mengenai kesebangunan. Nah, sebelum Kak Imel akan bahas beberapa soal yang biasanya muncul dalam tugas-tugas sekolah ataupun dalam ulangan sekolah, Kakak mau ingat ya, kemanapun adik-adik berada, tetap jaga protokol. Jangan lupa pakai masker dan jauhi kerumunan-kerumunan supaya kita sehat, keluarga kita sehat, Indonesia juga sehat. Baik, hari ini kakak akan bahas salah satu bentuk soal yang dimana dua kesebangunan dari trapesium. Ada trapesium yang besar dan di dalamnya ada trapesium yang kecil. Nah, yang ditanya adalah berapakah luas yang diarsir? Nah, sekarang untuk menentukan luas yang diarsir, berarti kita mesti tahu dulu dong rumus dari bangun datar ini. Nah, rumusnya apa di sini? Nah, rumus daripada trapesium, ya, rumus di sini trapesium, ya, luasnya adalah jumlah di sini jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Nah, ini ya rumusnya. Nah, atau kita bisa pakai istilahnya nih, jumlah sisi sejajar ya, ini atas, ini bawah. Atau atas ditambah bawah dibagi 2 nanti dikali tinggi. Ini adalah rumus daripada trapesium. Oke, nah sekarang yang tadi yang kakak bilang, bagaimana menentukan luas yang diarsir? Berarti untuk tahu yang diarsir, pada dasarnya kita harus cari luas daripada trapesium besar nanti dikurangi luas daripada trapesium yang kecil. Nah, ini. Berarti kita harus cari satu-satu ya kalau gitu. Nah, sekarang luas trapesium besar. Nah, ini kakak coba ini ya. Luas trapesium yang besar. Nah, ini. Nah, luas trapesium yang besar yang tadi atas tambah bawah luasnya. Atasnya berapa? Atasnya 12. Ini atas tambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Nah, kakak masukkan nilai atasnya 12. Tapi nilai bawah di mana nih? Nilai bawahnya saya anggap X. Loh, berarti kita cari nilai X ini dari mana? Tadi kan dari awal kakak menyampaikan bahwa kita membahas tentang kesebangunan. Berarti tujuan dari satu kesebangunan kita mencari sisi-sisi yang belum diketahui nilainya. Nah, berarti kita cari sisi yang bersesuaian ya. Nah, dari mana? Dari trapesium yang besar A, B, C, D, atau trapesium kecil yang saya ini ya, saya simbolkan A, E, F, G, H. Nah, ini. Nah, sekarang kita ambil yang berkesesuaian yang tadi kakak bilang. Kita cari sisi X ya, kita cari sisi X-nya. Untuk dapat nilai X berarti, nah, untuk tahu nilai X ini atau sisi CD, berarti kita ambil yang punya nilai. Nilainya ini nih, dari trapesium atas 12 ketemu pada trapesium yang kecilnya 8. Kita cari pasangannya ya. Nah, ini yang X, kan ingat ya, kalau kita sudah mulai dari sisi trapesium besar, berarti nanti di sampingnya kita pasangkan dengan trapesium yang besar. Karena kalau terbalik nanti nilainya juga akan berbeda. Dibagi pada ini, sisi alas pada trapesium yang kecil. Nah, sekarang kita lakukan penyederhanaan. Nah, ini kita sama-sama dibagi berapa nih? Kita sama-sama bagi 4 ya. Kalau bagi 4 berarti ini 3, bagi 4 ini 2. Ini dengan ini 1, ini 7. Maka X kali 1 ini X, 3 kali 7 21 cm. Oh iya, berarti kalau gitu ditambah 21 ya sisi bawahnya. Ini adalah 21. Maka 12 ditambah 21 dibagi 2 nanti dikali tinggi. Tingginya berapa? 15. Baru kita sederhanakan ya. Sesudah kita mencari nilai sisi alas pada trapesium yang besar, baru kita masukkan ya nilainya 15, baru kita selesaikan. 21 tambah 12 tambah 21 berarti 33 dibagi 2 dikali 15. Nah, ini berapa nih? Jadi hasilnya 247,5 cm pangkat
2. Jadi kita baru dapatin pada trapesium yang besar. Nah, sekarang kita mau cari nih trapesium yang kecil. Ya, saya masukkan ini 247,5 cm. Nah, ini saya hapus. Nah, sekarang kita masuk pada trapesium. Di sini trapesium, luas trapesium yang kecil. Sama ya nilainya. Nah, sekarang berapa nih atasnya? Atasnya 8. Ditambah ininya 14 dibagi 2. Nilai tinggi berapa? Nah, nilai tinggi tidak ada. Berarti untuk mencari nilai tinggi kita ambil secara kesebangunan lagi. Ya. Nah, pasangan yang kita ambil atas pada trapesium besar dengan atas pada trapesium yang kecil. Kita masukkan 12 dibagi 8 yang sama dengan ini ya, 15 dibagi P. Baru kita sederhanakan ya. Udah belajar tentang penyederhanaan pada persamaan linear ya. Ini. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. Ini 3, ini 2, ini 1, ini 5. 5 kali 2, maka nilai T sama dengan 10 cm. Nah, masukkan ke sini nilai 10. Baru kita selesaikan. 14 tambah 8, 22 dibagi 2 dikali 10 ya. 1 ini 5, maka hasilnya 110 cm pangkat 2. Nah, sekarang yang dicari adalah berapakah luas yang diarsir? Kak Imam masukkan 247,5 dikurangi 110. Nah, ini berapa nih? Kita kurangi, ini ya, kita komanya tetap di belakang. 7 dikurangi 07, 4 kurangi 1, 3, 2 dikurangi 1, 1. Jadi kalau misalnya hitung cepat, kita ambil satuan ketemu satuan, puluhan ketemu puluhan, ratusan ketemu ratusan. Jadi nggak semua bilangan atau hitungan harus dikotret ya. Jadi kita bisa dengan cara cepat juga. Nah, jadi luas yang diarsir adalah 137,5 cm pangkat 2. Gimana? Mudah kan? Ya. Kalau misalnya adik-adik ada yang tidak paham, intinya mengenai masalah kesebangunan, kita cari pasangan-pasangan yang sisi-sisinya memang bisa kita sesuaikan ya. Jadi nggak bisa juga kita asal ambil. Nah, demikian ini salah satu bentuk contoh dari latihan soal mengenai kesebangunan dalam bentuk trapesium. Nah, saya akan lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, sekarang Kak Imel masuk pada soal yang kedua. Soal yang kedua juga sama ya, berhubungan dua bangun yang sebangun. Nah, kalau tadi tentang trapesium, sekarang kakak ambil contohnya dari segitiga. Soal ini juga suka muncul di PR ataupun di ulangan sekolah. Nah, sekarang yang diketahui apa nih? Dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR, yang dimana sudah mempunyai nilai sisi-sisi, sudah diketahui. Dan yang ditanya adalah tentukan perbandingan, ya, tentukan perbandingan di sini, perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk mengetahui perbandingan, berarti kita cari dulu dong sisi-sisi yang bersesuaiannya dalam bentuk, ya kita coba gambar aja ya, kita coba gambar di mana ini anggap aja segitiga ABC dan kita ambil salah satu segitiga yang satu segitiganya kita bentuk sisinya permanen. Nah, satunya lagi kita bisa rotasikan karena kita harus mesti cari dulu nilai banding yang sama, karena syarat dinyatakan bahwa dua bangun ini sesuai jika nilai bandingnya sama. Ya, dari ketiga sisi ini jika dipasangkan dia mempunyai nilai banding yang sama. Tetapi kalau tidak sama berarti dua bangun ini tidak sebangun. Nah, sekarang saya coba tulis kembali nilai sisinya, yang dimana AB sama dengan 5 cm, BC-nya sama dengan 12, dan AC-nya di sini 15. Dan saya tulis ulang dari segitiga PQR ya, PQ-nya, nilai PQ, nah ini 48 untuk PQ, dan 20 untuk QR, dan 60 untuk PR. Nah, tadi yang Kak Imel sampaikan, salah satu syarat bahwa dua bangun itu sebangun adalah dia mempunyai nilai banding yang sama. Sekarang kita coba, kira-kira mana aja ya sisi-sisi yang merupakan akan menjadi nilai yang sama dalam perbandingan. Kelihatannya saya akan ambil
12 dengan 60. 15 dengan 40. Terus 12 ke 48. Terus 5 dengan 20. Mari kita cocokkan ya. AB saya pasangkan dengan QR. Jadi 5 banding 20. Saya sederhanakan sama-sama dibagi 5. Nilainya 1:4. Oke. Sekarang BC saya bandingkan dengan PQ. Yang dimana nilainya 12 dibagi 48. Saya coba bagi 12 ya. Nah, ternyata ini 1, 48 dibagi 12, 4. Dapat nih, udah mulai sama. Nah, satu lagi. AC berbanding PR. Yang dimana 15 berbanding 60. Saya bagi ke 15. Jadi 1:4. Oh, ternyata nilai bandingnya sama. Nah, karena ini sama, berarti dia 2 segitiga ABC dengan segitiga PQR, dia memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat bahwa dua bangun ini adalah sebangun. Sekarang kita ambil sudut yang bersesuaian ya. Kalau sisi udah, kita masuk sudut yang bersesuaian. Yang tadi satu segitiga permanen, satu segitiga lagi secara rotasi. Tadi sisi AB kita mau pasangkan dengan QR. QR, coba ya, Q-nya di sini QRP, betul nggak ya? AB dengan QR, oke. BC dengan PR, ini oke. Terus AC dengan sebentar, ini BC dengan ini ya, harusnya dengan PQ. Oh iya, di sini. Nah, terus AC dengan PR. Oh iya, betul. Berarti pas banget ya. Saya mendapatkan kebetulan ya, secara kebetulan ini pas banget. Biasanya salah satu segitiganya dirotasi, kadang Q-nya di sini dipindahin ke sini supaya sudutnya harus sama. CB harus ketemu QP, AB ketemu QR, AC ketemu PR, sesuai dengan sisi-sisi yang sebanding ya. Nah, sekarang yang tadi kakak bilang, tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, sudut yang bersesuaian, perhatikan. Berarti sudut A ya dipasangkan dengan sudut R ya, terus sudut B dipasangkan dengan sudut Q. Nah, terus sudut C dipasangkan dengan sudut P. Nah, ini adalah menunjukkan atau membuktikan bahwa dua bangun segitiga ini dinyatakan sebangun dan sesuai. Nah, paham ya adik-adik ya? Jadi intinya sekali lagi, dua bangun akan dinyatakan sebangun ya jika nilainya sama ya. Paham ya? Nah, adik-adik, sekarang Kak Imel akan bahas pada soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini yang diminta katanya harus mencari nilai X nih. Nilai X berarti sisi di RS dengan sisi di SQ. Nilai X-nya berapa? Nah, kalau kita lihat berarti sisi kesebangunannya dari segitiga siku-siku R, P, Q dengan segitiga siku-siku S, P, Q. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai X, ingat ya adik-adik, kita harus tahu dalil-dalil atau ketentuan-ketentuan yang termasuk rumus, masuknya kemana aja. Kalau misalnya segitiga siku-siku ketemu di dalam segitiga siku-siku. Nah, kakak kasih rumusnya ya, biar lebih akurat, lebih tepat. Jadi tidak hanya mencari salah satu sisi saja. Nah, kakak masukkan ini segitiga siku-siku, yang di dalamnya kakak kasih segitiga siku-siku lagi. Kakak anggap ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, sekarang perhatikan salah satu dalil yang pertama adalah jika BD yang dicari, panjang sisi BD. Ini ya, berarti ini X yang dicari. Kita masukkan rumusnya adalah CD, di sini CD dikali di sini AD. Tapi jangan lupa kita kasih akar ya, nilai akarnya. Tapi Kak Imel, gimana kalau misalnya nilai akarnya nggak usah dimasukkan? Boleh, tapi jangan lupa ininya dikasih pangkat. Jadi BD kuadrat sama dengan CD dikali AD. Nah, sekarang gimana mencari BC? Ini sebagai Y. Nah, berarti di sini BC sama dengan kita masukkan ngikutin secara arah jarum jam ya.
BC berarti ambil di sini CD, ya, akar dari CD dikali kita jumlahkan ini ke sini, ya. Berarti CA ya, ini CA. Atau bisa aja kita tulis di sininya BC kuadrat sama dengan CD dikali CA. Nah, satu lagi di AB sisi Z. Nah, berarti AB sama dengan kita ambil secara ini nih, dia dari atas, kita turun ke bawah. Nah, berarti AD dikali, nah kita ambil secara keseluruhan, masukin ke sini. Berarti AC. Atau bisa ditulis AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Nah, dari ketiga sisi rumus ini baru kita bisa tarik pada ke. Nah, sekarang Kak Imel akan bahas salah satu latihan soalnya ya, yang dimana kita akan cari nilai X. Nah, sekarang yang diketahui adalah PR. PR ya, yang sama dengan di sini kita masukkan dalam bentuk arah jarum jam air mancur ya, lebih enak menyebutnya. Berarti RS dikali di sini ke RQ. Tapi jangan lupa di sini pangkat 2 ya. Nah, sekarang PR-nya berapa nih? Berarti yang pangkat 2 yang sama dengan X dikali 3X. 36 sama dengan 3X pangkat 2. Maka X pangkat 2 ini 36 dibagi 3 ya. Maka X pangkat 2 sama dengan 12. Yang diminta adalah nilai X. Maka nilai X sama dengan lawannya pangkat adalah akar. Jadi akar 12. Jadi diketahui bahwa nilai X ini adalah akar 12. Jadi kalau kita paham pengambilan dari sisi-sisi dari dalil-dalil kesebangunan, ya kita kan mudah, kita masuknya kemana gitu. Ini salah satunya ya. Paham ya adik-adik? Nah, pembahasan dari Kak Imel sudah cukup ya. Kakak udah kasih tiga contoh soal. Nah, buat adik-adik ngerasa, aduh Kak, saya masih kurang nih, saya pengen belajar tambahan. Ayo, bisa gabung di bimbingan belajar binasiswa. Adik-adik nanti bisa diajarkan oleh kakak-kakaknya, kakak-kakak pengajar-pengajar yang lulusan dari universitas ternama di Kota Bandung. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Matematika tidak perlu ditakuti. Karena apa? Karena ada kakak pembimbing yang akan membantu adik-adik. Ya, cukup sampai di sini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah!